Setelah melihat makna asali dari pasal-pasal tentang pengungkapan penghakiman Allah ini, marilah kini kita membahas penerapan modern dari bagian ini. Bagaimanakah seharusnya dampak pewahyuan ini atas kehidupan kita hari ini? Sayangnya banyak kaum Injili mengalami kesulitan untuk memperoleh hikmat dari bagian kedua Hosea karena terlalu berfokus pada tuduhan-tuduhan dan penghakiman Allah atas umatnya. Kita terlalu sering berasumsi bahwa tema-tema ini tidak terkait sama sekali dengan kita, karena Kristus telah meluputkan kita dari penghakiman Allah melalui kematian dan kebangkitannya. Memang kita tahu bahwa di pengadilan surga, kebenaran Kristus telah diperhitungkan atau diimputasikan kepada kaum beriman yang sejati melalui iman saja. Dan imputasi ini telah menjamin pembebasan setiap orang beriman sejati dari penghakiman kekal Allah. Hal ini merupakan aspek penting dari Injil Kristen. Namun, untuk menerapkan hikmat yang diungkapkan di bagian kedua Hosea dalam kehidupan kita hari ini, kita juga harus mengingat beberapa aspek penting lainnya dari apa yang diajarkan Perjanjian Baru. Kita perlu memperhatikan penerapan modern dari bagian kedua Hosea, sementara kita membahas bagian pertamanya. Kita akan membicarakan apa yang Perjanjian Baru ajarkan tentang mempelai Kristus. Kemudian kita akan melihat penggenapan hari-hari akhir di dalam Kristus. Marilah kita membahas tentang gereja sebagai mempelai Kristus lebih dahulu. Seperti telah kita lihat sebelumnya dalam pelajaran ini, selalu hanya ada satu mempelai atau umat Allah, karena gereja Perjanjian Baru bertumbuh dari umat Allah Perjanjian Lama. Namun, untuk memahami bagaimana pewahyuan Hosea tentang pengungkapan penghakiman Allah berlaku bagi kita hari ini, perlu kita menunjukkan suatu keterkaitan yang lain. Baik di gereja Kristen dan di Israel dan Yehuda, sering dibuat pembedaan antara umat Allah yang kelihatan dan umat Allah yang tidak kelihatan. Dalam Roma pasal 2 ayat 28-29, Rasul Paulus membuat pembedaan ini dengan merujuk pada Israel zaman Perjanjian Lama. Dia berkata, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, atau bisa diterjemahkan kelihatan. Tetapi, orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, atau orang Yahudi secara rohani. Dan karena ini, fokus Hosea atas pengungkapan penghakiman mencakup keduanya, yaitu kaum tidak beriman dan kaum beriman sejati di dalam mempelai Allah zaman Perjanjian Lama, yaitu Israel dan Yehuda. Dengan cara yang sama, para teolog Kristen juga sering membuat pembedaan antara gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Di zaman Perjanjian Baru, gereja yang kelihatan terdiri dari setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus, anak-anak mereka, dan orang-orang lain yang terkait erat dengan iman Kristen. Namun di gereja yang tidak kelihatan adalah kelompok khusus dari umat di dalam gereja yang kelihatan, yang terdiri dari mereka yang telah memiliki atau akan memiliki iman yang menyelamatkan di dalam Kristus. Jadi sama seperti Hosea berbicara kepada kaum tidak beriman dan kaum beriman sejati di Israel dan Yehuda zaman dahulu, kita harus siap menerapkan pewahyuan Hosea tentang pengungkapan penghakiman Allah kepada seluruh mempelai Kristus yang kasat mata di zaman kita juga. Dalam teologi maupun dalam sejarah, kita berbicara tentang gereja yang kelihatan dan tentang gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan umumnya merujuk pada ekspresi lokal dari tubuh Kristus. Ini bisa terdiri dari orang-orang Kristen sejati dan orang-orang yang menganggap diri mereka orang Kristen. Gereja yang tidak kelihatan adalah umat Allah di sepanjang masa dan di semua tempat, surga dan bumi. Jadi, semua orang yang telah menjadi umat Allah selamanya, itulah gereja yang tidak kelihatan. Karena banyak dari anggotanya, sebagian besar dari mereka tidak dapat kita lihat saat ini. Mereka berada di surga bersama Tuhan, atau mereka berada di tempat-tempat lain di dunia. Gereja yang kelihatan adalah apa yang biasanya kita sebut sebagai gereja lokal, di mana orang-orang Kristen berhimpun bersama, mungkin banyak gereja berkumpul bersama. Tetapi penting untuk diingat bahwa dalam gereja yang kelihatan akan selalu ada gandum dan lalang, seperti yang Yesus katakan. Ada umat Allah yang sejati, ada yang nampak seperti umat Allah, sama seperti ada murid-murid yang setia kepada Yesus, tapi juga ada Yudas di sana. Atau sama seperti Paulus mempunyai Demas di antara mereka yang adalah murid-muridnya. Dengan mengingat ketidaksempurnaan mempelai Kristus saat ini, marilah kita membahas penerapan modern dari nubuat-nubuat Hosea tentang pengungkapan penghakiman bagi gereja menjelang hari-hari akhir di dalam Kristus. Seperti telah kami katakan,
Kristus membawa berkat hari-hari akhir dalam 3 tahap: inaugurasi, kelanjutan, dan penyempurnaan kerajaannya. Perjanjian Baru dengan jelas mengajarkan bahwa pada penyempurnaan kerajaan, mempelai Kristus akan dimurnikan ketika Kristus datang kembali dalam kemuliaan. Kristus akan menjatuhkan penghakiman kekal atas kaum tidak beriman dalam gereja yang tidak pernah bertobat dan tidak pernah menerapkan iman yang menyelamatkan. Dan Kristus dengan murah hati akan mencurahkan berkat-berkat kekal atas kaum beriman sejati dalam gereja. Pada waktu itu, mempelai Kristus tidak perlu lagi mendengar segala tuduhan dan penghakiman Allah. Tetapi selama masa inaugurasi dan kelanjutan dari kerajaan Kristus, situasinya sangat berbeda. Yesus tidak menyempurnakan mempelainya pada kedatangannya yang pertama. Dan mempelainya akan tetap tidak sempurna, sementara kerajaannya terus berlangsung sepanjang sejarah gereja. Jadi sampai mempelai Kristus disempurnakan pada saat kedatangannya kembali dalam kemuliaan, semua tuduhan dan penghakiman Allah terus berlaku atas seluruh gereja yang kelihatan. Tentu saja, kita harus senantiasa ingat bahwa Allah telah menyatakan lebih banyak tentang dirinya di dalam Kristus. Jadi, hikmat nubuat Hosea harus selalu diterapkan dalam terang wahyu perjanjian baru. Dengarkanlah cara yang Yesus sendiri lakukan dalam Lukas pasal 24 ayat 46-47 ketika Yesus menghubungkan kebangkitannya dengan pertobatan. Yesus memberitahu murid-muridnya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Di sini Yesus menerapkan Hosea pasal 6 ayat 1-2 kepada dirinya sendiri dalam terang dari wahyu Allah dalam zaman perjanjian baru. Hosea telah mengumumkan bahwa berkat-berkat bagi Israel akan datang segera atau pada hari yang ketiga jika Israel sungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan Yesus menerapkan ayat ini pada kebangkitannya sendiri pada hari yang ketiga dan seruannya untuk pertobatan. Satu contoh lain saja, dengarkanlah Matius pasal 9 ayat 13 dan cara Yesus menerapkan hikmat nubuat Hosea kepada para pendengarnya di abad pertama. Yesus berkata, "Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ungkapan yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan berasal dari Hosea pasal 6 ayat 6, di mana Hosea menuduh Israel melakukan ibadah munafik. Dan Yesus menggunakan perkataan Hosea untuk menghadapi kemunafikan kaum Yahudi di zamannya. Dari contoh Yesus ini, jelaslah bahwa bagian kedua Hosea berlaku untuk setiap orang sebagai mempelai Kristus yang kasat mata selama kerajaan Kristus berlanjut. Dan, seperti pada zaman Hosea, Allah terus mencurahkan berkat-berkat sementara maupun penghakiman sementara ke atas mempelainya. Bagi kaum tak beriman maupun kaum beriman sejati di gereja yang kelihatan, menderita penghakiman sementara dalam bentuk kesengsaraan, bencana alam, penyakit, peperangan, penindasan, kematian jasmani, dan sebagainya. Dan, sebagaimana ditunjukkan oleh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Allah menjatuhkan penghakiman ini dengan berbagai alasan. Kadang-kadang ia melakukan itu semua sebagai respon atas tindakan kita sendiri. Di lain waktu, hal-hal itu terjadi sebagai respon Allah atas tindakan-tindakan orang lain yang berkaitan dengan kita. Dan tentu saja, sampai Kristus datang kembali dalam kemuliaan, gereja yang kelihatan mengalami penghakiman sementara Allah hanya karena ciptaan masih terdampak oleh kutuk atas dosa Adam. Karena alasan inilah tuduhan-tuduhan dan peringatan-peringatan Hosea tentang penghakiman atas Israel dan Yehuda masih menyajikan pada kita hikmat yang agung. Mungkin kita tidak tergoda untuk melanggar perjanjian dan hukum Allah dalam cara yang sama dengan umat Allah di zaman Hosea. Tetapi kita harus setia kepada perjanjian dan hukum Allah sebagai umat yang hidup dalam perjanjian baru di dalam Kristus. Mungkin kita tidak mempraktikkan penyembahan berhala yang meluas seperti yang mereka lakukan di zaman Hosea. Namun, kita harus menghindari penyembahan berhala dalam bentuk apapun yang ada di zaman kita. Mungkin kita tidak melibatkan diri dalam persundalan atau perzinahan dari ibadah kesuburan Kanaan zaman dahulu. Tetapi, kita harus menjauhkan diri dari setiap bentuk percabulan. Dan walaupun kita tidak jatuh dalam ibadah yang munafik, dalam cara yang dilakukan Israel dan Yehuda,
Allah tetap memanggil kita untuk menghampirinya dengan pertobatan dan pengabdian yang tulus. Jika kita memandangnya dalam terang dari wahyu perjanjian baru, setiap tuduhan dan penghakiman yang Allah jatuhkan terhadap Israel dan Yehuda memberi kita hikmat bagaimana kita harus hidup hari ini. Jadi bahkan di saat kita menanggung penghakiman sementara Allah, kita harus merendahkan diri kita, bertobat dari dosa-dosa kita, dan memperbarui iman kita di dalam Kristus. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, communion of saints, the forgiveness of sins,